Kembali di iNews Petang dan kami lanjutkan perbincangan kami di malam ini. Ya, Mas Dadi, tadi sudah kita dengarkan pengalaman Mbak Lely. Kita akan kembali bergabung ke Mbak Lely. Namun sebelumnya tentunya kalau kita lihat dari penanganan permasalahan yang telah terjadi seperti ini, bagaimana menurut Mas Dadi sendiri? Bahkan kemarin saja dalam iNews Petang kami sempat bahas bahwa memang pemerintah Arab itu terkesan tertutup dan juga dianggap lamban. Nah, menurut Mas Dadi bagaimana? Saya kira ada masalah-masalah yang tidak mudah ya dipahami oleh bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia mengenai orang-orang Arab ini, pemerintah Arab Saudi. Mereka secara kultural punya nilai-nilai dan pemahaman tersendiri, dan kemudian juga punya sistem komunikasi, termasuk komunikasi politik yang seperti itu. Tidak mudah kita mencoba membuka. Tapi saya kira ini adalah saat yang tepat bagi negara seperti Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, negara yang mengirimkan jumlah jamaah haji terbesar seluruh dunia, untuk melakukan bargaining position. Seberapa kuat sebenarnya bargaining position Indonesia untuk bisa melanjutkan? Mungkin selama ini tidak terlalu kuat, tapi boleh dicoba. Kita pernah punya beberapa diplomat yang lumayan ulung untuk bisa melakukan bargaining. Contohnya? Ya, bisa saya katakan pada tahun-tahun sekitar 4-5 tahun yang lalu lah, kita punya beberapa diplomat dan juga duta besar yang saya sendiri pernah menyaksikan bagaimana dia melakukan dialog-dialog dan diplomasi dengan orang-orang penting di Arab Saudi, dan itu bisa dilakukan. Artinya harus dicoba. Termasuk oleh Kementerian Agama sekarang, saya kira mungkin perlu saatnya sekarang untuk mencoba melihat kembali dari human resource yang kita punya, sumber daya yang kita punya, barangkali misalnya bisa nggak lebih menghadirkan orang yang lebih dianggap otoritatif lagi mengenai Indonesia. Jangan misalnya, mohon maaf, pemerintah yang hadir di sana diwakili oleh orang-orang yang bekerja secara tidak formal dan tidak reguler misalnya. Itu kan tidak bisa. Jadi ya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sekarang, yang cukup mencuat sekarang adalah dari pemerintah Iran yang sudah melakukan cukup agresif untuk berusaha untuk mengambil alih penyelenggaraan haji. Banyak yang mengatakan bahwa ini sulit untuk bisa direalisasikan. Tapi Mas Dadi bagaimana pengalamannya? Menurut saya, Iran adalah negara yang paling konsisten sesungguhnya di luar Libya ya, waktu pada zaman Gaddafi. Ya, sejak tahun 40-an dia sudah melakukan berbagai upaya diplomatik, bahkan melakukan pressure terhadap dunia internasional, mengkritik Arab Saudi. Tapi saya kira ini tidak mudah. Karena apa? Karena di luar itu orang tahu bahwa Iran mayoritas adalah orang-orang Syiah. Ya? Dan kita tahu konflik yang ada, pertikaian yang ada di antara Sunni yang direpresentasikan seolah-olah oleh negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, itu kan sangat gampang memanas. Dan itu tidak mudah membuat diskusi apapun, diplomasi apapun tidak mudah dilakukan. Buntu setidaknya. Nah, itu dia yang saya katakan, Indonesia harusnya mengambil satu sikap yang lebih aktif, proaktif untuk bisa mengambil, karena Indonesia dikenal sebagai negara moderat loh. Bisa para jamaah hajinya dikenal sebagai jamaah yang tertib, teratur, dan sangat baik organisasinya. Berarti dari sisi bargaining power harusnya Indonesia memiliki posisi lebih kuat dibanding Iran. Seharusnya, ya. Itu datang dari cara kita melihat diri kita sendiri dan juga bagaimana kita meningkatkan persepsi orang lain terhadap kita. Saya kira itu. Mbak Lely, mungkin sebelum kita break, Mbak Lely. Iya. Mbak Lely, tadi sudah diceritakan bagaimana situasi pada saat crane yang jatuh. Kalau kita sekarang lihat untuk pada saat perjalanan menuju Mina, di mana memang tragedi yang kemarin baru saja terjadi cukup sangat luar biasa dampaknya. Nah, pada saat itu sendiri bagaimana pengalaman Mbak Lely? Kalau saya saat kejadian itu, saya tidak melihat. Tapi saya hanya mendengar. Kebetulan saya waktu itu lagi ada di apartemen. Jadi dari saya nginap di Mina cuma 2 hari, terus saya jalan kaki sepanjang 3 kilometer di apartemen. Saya nggak tahan di tenda. Terus nanti saya besok paginya saya balik lagi ke tenda. Jalan kaki lagi, 3 kilo lagi. Jadi bolak-balik saya. Yang penting saya bisa tidur enak, bisa mandi enak gitu loh. Ke kamar mandi gitu. Biar saya jalan nggak apa-apa. Saya kuat sampai kaki saya ini gimana sekarang bengkak. Itu perjuangan nggak apa-apa, ya itulah. Jadi kejadian itu pada saat mereka mau lempar jumroh, saya dengar ya. Nah itu bertumpuk-tumpuk Rusia. Jadi kita kalau mau lempar jumroh itu kita harus tahu saatnya, waktunya, timingnya harus tepat. Jadi makanya kalau diatur ya Mbak Lely ya. Harus diatur. Kalau saya kan pergi sama satu travel yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Jadi mereka tahu saat sepinya kapan gitu. Jadi kita ke sana itu sebelum sudah sholat subuh baru pergi lempar jumroh. Kalau nggak sore banget gitu.
Nah, jadi ada waktu-waktunya yang sepi. Jadi kalau waktu yang rame itu jangan ke sana. Itu risikonya seperti itu. Jadi orang-orang tinggi-tinggi besar-besar itu, dia itu jalan aja terus. Ada orang juga dia terus aja mendorong semuanya. Akhirnya ya nggak kuat, ya terinjak-injak lah rebah. Tapi pada saat Kejadiannya melakukan seperti perjalanan menuju Jumroh itu sendiri, bagaimana Laskar menangani jumlah yang begitu banyak pada saat Mbak Lely melakukan ibadah tersebut? Maksudnya? Ya, pada saat itu Laskar seperti apa penanganannya pada saat Mbak Lely? Tapi saya potong di sini dulu ya, Laskar, Mbak Lely. kalau Kita Laskar dijawabnya ya. setelah azan maghrib ya. Iya. Baik, Mbak Lely, mohon maaf. iNews Iya. Petang akan kembali pemirsa usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami.